Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rumlukita, NPM 202201074. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu sistem saraf. Selanjutnya, untuk anggota kelompok 5 ada Hidayatul Wahyuni, Ida Maisyarah, Iis Putri Ningsih, Monika Risma, Muhammad Iqbal, Norde, Rofiqatul Malkiyah, Salsabila Arumukita, Salsabila Alif, Singgih Dwi Nugroho, Sofia Adini, Violeta Dewi, Wulan Sulistiowati. Yang pertama, pengertian stroke. Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf atau desifit neurologik akibat terhambatnya peredaran darah ke otak. Stroke merupakan sindrom yang terdiri asal indikasi dan atau tanda-tanda hilangnya fungsi sistem saraf pusat vokal atau global dan berkembang cepat dalam detik atau menit. Tanda-tanda ini berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian. Selain mengakibatkan kematian, stroke juga akan mengakibatkan dampak untuk kehidupan. Dampak stroke antara lain ingatan jadi terganggu, serta terjadi penurunan daya jangan lupa, menurunkan kualitas hayati penderita, juga kehidupan famili serta orang-orang pada sekelilingnya. Mengalami penurunan kualitas hidup yang lebih drastis, kecacatan fisik juga mental di usia produktif, dan usia lanjut serta kematian dalam saat singkat, menurut Junaidi 2011. Lalu di sini ada kasus, yaitu Tuan O, 68 tahun, saat ini dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa menderita stroke akibat adanya trombosis cerebral sejak 1 minggu yang lalu. Tuan O tinggal di rumah bersama dengan istrinya yang mengurus segala keperluan Tuan O selama dirawat di rumah sakit. Hasil kajian pada Tuan O didapatkan, yang pertama, Tuan O adalah seorang pedagang yang hobi berkebun dan memancing. Yang kedua, Tuan O adalah penderita hipertensi, namun menurut istrinya, sejak 2 tahun yang lalu Tuan O sering lupa meminum obatnya. Istri melaporkan bahwa suaminya mengeluh pusing dan melihatnya kabur seminggu sebelum serangan stroke. Serangan stroke terjadi saat pasien bangun tidur di pagi hari seminggu yang lalu, di mana Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan dan berbicara pelan. Hasil pemeriksaan penunjang pasien menyatakan pasien mengalami trombosis cerebral pada hemisfer kanan. Kondisi Tuan O saat ini terlihat seperti mengantuk, namun berespon terhadap stimulus verbal walaupun tidak dapat berbicara, di mana Tuan O dapat menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Tuan O mengalami paralisis pada ekstremitas kiri dan bawah yang membuatnya tidak mampu beraktivitas, terutama makan, karena Tuan O kidal. Lapang pandang Tuan O masih terbatas akibat homonymous hemianopia. Terapi yang diberikan saat ini adalah heparin sodium 4, drip setiap 4 jam dengan pemantauan dosis, TTV, tekanan darah 135/95 mmHg, nadi 102 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius. Untuk learning objection, yang pertama, apa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk diagnostik pasien stroke? Yang kedua, apa saja nervus kranial yang dari pasien yang terganggu dan bagaimana cara pemeriksaan nervus kranial? Yang ketiga, bagaimana menurut kelompok terkait dengan terapi heparin sodium yang diberikan kepada pasien, efektif atau tidak, sertakan alasannya. Yang keempat, yaitu apa asuhan perawatan yang mungkin muncul untuk kasus tersebut. Untuk LO yang pertama, apa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk diagnostik pasien stroke? Yang pertama, yaitu ada CT scan untuk memperlihatkan adanya edema, hematomia, eksemia, dan adanya infak. Kedua, pemeriksaan magnetic resonance
making atau MRI. Pemeriksaan MRI menunjukkan daerah yang mengalami infark atau hemoragik. Yang ketiga ada pemeriksaan magnetic resonance angiography atau MRI, merupakan metode non-invasif yang memperlihatkan arteri karotis dan sirkulasi cerebral serta dapat menunjukkan adanya oklusi. Yang keempat ada pemeriksaan ultrasonografi karotis dan Doppler transkranial, yaitu untuk mengukur aliran darah cerebral dan mendeteksi penurunan aliran darah stenosis di dalam arteri kartoris dan arteri vertebrobasilaris selain menunjukkan luasnya sirkulasi kolateral. Yang kelima ada pemeriksaan lumbal fungsi, yaitu pemeriksaan fungsi lumbal menunjukkan adanya tekanan. Yang keenam ada pemeriksaan EKG, dapat membantu mengidentifikasi penyebab kardiak jika stroke emboli dicurigai terjadi. Yang terakhir ada pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan elektrolit, fungsi ginjal, kadar glukosa, lipid, kolesterol, dan trigliserida dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa. Selanjutnya untuk LO kedua, apa saja nervus kranial dari pasien yang terganggu dan bagaimana cara pemeriksaan nervus kranial. Yang pertama yaitu ada nervus kedua, yaitu nervus optik. Saraf optik merupakan nervus kranial dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penglihatan. Untuk cara pemeriksaannya sendiri yaitu yang pertama, pasien dan eksaminer duduk atau berdiri berhadapan dengan jarak 1 meter, lalu berpandangan satu sama lain, atau eksaminer meningkatkan apabila pasien tidak fokus. Lalu pasien menutup mata kanan, eksaminer mata kanan. Eksaminer menggerakkan pensil dengan tangan kiri dari arah luar lapang pandang menuju ke tengah secara perlahan. Pasien diminta untuk memberitahu apabila pensil tersebut sudah masuk karena lapang pandang. Saat pasien dan eksaminer bisa sama-sama melihat pensil memasukkan area lapang pandang, berarti normal. Jika eksaminer sudah melihat pensil namun pasien belum melaporkan melihat, maka bisa dicurigai ada gangguan lapang pandang. Yang kedua yaitu nervus ke-7 yaitu nervus facialis, berperan dalam mengontrol gerakan menutup mata dan ekspresi wajah, menerima rangsangan rasa pada lidah, serta merangsang produksi air mata dan air liur. Kelumpuhan saraf facialis disebut juga Bell's palsy. Kondisi ini ditandai dengan salah satu sisi wajah terkulai, mulut miring ke salah satu sisi wajah, dan kelopak mata tidak bisa menutup. Pada saraf facialis ini merupakan saraf yang berhubungan dengan area wajah. Yang ketiga yaitu ada saraf glossopharyngeal. Ini berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu dari kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis. Mencicipi dan menelan makanan akan sulit dilakukan apabila saraf glossopharyngeal bermasalah. Untuk cara pemeriksaannya sendiri yaitu tes menelan dan tes refleks muntah. Tes menelan yaitu pasien diminta minum air putih sebanyak 5 ml. Tes refleks muntah yaitu menyentuh bagian posterior faring dengan stick atau menggunakan tongus patel. Yang keempat ada saraf vagus. Ada beragam fungsi saraf vagus, mulai dari mengatur gerakan pita suara, jantung, paru-paru, hingga organ pencernaan seperti lambung dan usus. Selain itu, saraf ini juga merangsang kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon yang mendukung proses metabolisme tubuh. Cara pemeriksaannya sendiri yaitu minta pasien untuk berkata A dengan mulut terbuka. Apabila ada kelemahan, ovula akan terlihat deviasi ke arah bagian yang tidak terkena atau sehat. Yang kelima ada saraf hipoglossal yang bertanggung jawab pada otot di lidah. Gangguan pada saraf ini bisa menyebabkan Anda mengalami afisia dan disfagia, serta meningkatkan resiko tersedak. Untuk cara pemeriksaannya sendiri yaitu minta pasien untuk menjulurkan lidah. Apabila ada kelemahan, maka lidah akan cenderung mengarah ke arah yang tidak terkena karena area yang mengalami kelemahan tidak menyediakan counterbalance
terhadap gerakan menjulurkan lidah. Selanjutnya untuk LO ketiga, bagaimana menurut kelompok terkait dengan terapi heparin sodium yang diberikan kepada pasien, efektif atau tidak, sertakan alasannya. Untuk menurut kelompok kami tidak efektif karena obat ini tidak mengecerkan darah tetapi menghambat dan memperlambat proses pembukaan darah, sehingga obat ini tidak boleh digunakan oleh pasien penderita stroke. Selain itu ada efek samping yang serius termasuk trombositopenia yang diinduksi heparin. Perawatan yang lebih besar diperlukan pada mereka yang memiliki fungsi ginjal yang buruk. Selanjutnya untuk keempat yaitu ada asuhan keperawatan menang. Untuk data yang didapatkan, untuk data objektifnya ada yang pertama, Tuan O adalah seorang pedagang yang hobi berkebun dan memancing. Tuan O adalah penderita hipertensi, namun istrinya sejak 2 tahun lalu, Tuan O sering lupa meminum obatnya. Serangan stroke terjadi saat pasien bangun tidur di pagi hari seminggu yang lalu, di mana Tuan O tiba-tiba merasakan lengan kirinya tidak dapat digerakkan dan berbicara peluh. Hasil pemeriksaan penunjang pasien menyatakan pasien mengalami trombosis cerebral pada hemisfer kanan. Kondisi Tuan O saat ini terlihat seperti mengantuk, namun berespon terhadap stimulus verbal, walaupun tidak dapat bicara, di mana Tuan O dapat menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Lalu Tuan O mengalami paralisis pada ekstremitas kiri dan bawah yang membuatnya tidak mampu beraktivitas, terutama makan karena Tuan O kidal. Lapang pandang Tuan O masih terbatas akibat homonymous myopia. Terapi yang diberikan saat ini adalah heparin sodium 4 drip setiap 4 jam dengan pemantauan dosis. Untuk TTV-nya tersendiri, tekanan darah 135/92, kardionya 102 kali per menit, untuk saturasinya 24 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius. Untuk data subjektifnya yang kita temukan yaitu keluarga pasien mengatakan bahwa suaminya mengeluh pusing dan penglihatannya kabur seminggu sebelum serangan stroke. Untuk diagnosa, yang pertama, kita mengambil penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral. Untuk SLKI, kapasitas adaptif intrakranial tingkat yang pertama yaitu diharapkan tingkat kesadaran menurun menjadi meningkat, fungsi kognitif menurun menjadi meningkat, sakit kepala meningkat menjadi menurun, tekanan darah memburuk menjadi membaik, tekanan nadi memburuk menjadi membaik, respon pupil memburuk menjadi membaik, refleks neurologis memburuk menjadi membaik. Untuk segi yang kita ambil yaitu manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Yang pertama, identifikasi penyebab peningkatan TIK, monitor tanda gejala peningkatan TIK, monitor MAP, CVP, PAP, ICP, CPP jika perlu, monitor status pernapasan, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, posisikan semi-forward, cegah terjadinya kejang, pertahankan suhu tubuh normal, lalu kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan, diuretik, osmosis jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, kita mengambil resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. Untuk SLKI yaitu perfusi brevier, diharapkan denyut nadi brevier dari cukup menurun 2 menjadi cukup meningkat 4, lalu nyeri ekstremitas dari cukup meningkat 2 menjadi cukup meningkat 4, tekanan darah sistolik dari cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik 4, tekanan darah diastolik dari cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik 4. Lalu ECG-nya yaitu pencegahan shock. Untuk observasi, monitor status kardipulmonal atau frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi nafas, TD dan MAP. Monitor status oksigen yaitu oximetri nadi dan AGD. Terapeutik yaitu berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%, persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis jika perlu. Untuk edukasi, jelaskan tanda dan gejala awal stroke, anjurkan melapor jika menemukan
atau merasakan tanda dan gejala awal syok, anjurkan perbanyak asupan cairan oral. Lalu untuk kolaborasi pembelian 4 jika perlu. Maaf, untuk kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian IV jika perlu. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral. Untuk SLKI yaitu komunikasi verbal, diharapkan kemampuan bicara dari cukup menurun 2 menjadi cukup membaik 4, afisia dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4, disfasia dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4, pelo dari cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4, respon perilaku dari cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik. Untuk psikinya yaitu promosi komunikasi, defisit bicara. Untuk observasi, monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Untuk terapeutik yaitu gunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis, mata berkedip, papan komunikasi dengan gambar dan huruf, isyarat, tangan, dan komputer. Sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan. Misal, berdiri di depan pasien, dengarkan dengan seksama, tunjukkan satu gerakan, gagasan, atau pemikiran sekaligus bicara dengan perlahan sambil menghindari teriakan, gunakan komunikasi tertulis atau meminta bantuan keluarga untuk memahami ucapan pasien. Ulangi apa yang disampaikan pasien. Untuk edukasi, yaitu anjurkan bicara perlahan, ajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan bicara. Untuk kolaborasi, rujuk ke ahli patologi bicara atau terapis. Untuk diagnosa yang kelima yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan sensori, SLKI mobilitas fisik. Diharapkan pergerakan ekstremitas dari skala menurun 1 menjadi skala cukup meningkat 4, kekuatan otot dari skala menurun 1 menjadi skala cukup meningkat 4, kelemahan fisik dari skala cukup meningkat 2 menjadi skala menurun 5. Untuk psikinya sendiri yaitu dukungan mobilisasi, observasi. Yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lain, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Untuk terapeutik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur, fasilitasi melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk edukasi yaitu jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, ajarkan melakukan mobilisasi dini, ajarkan mobilisasi sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disanggah, silahkan sampaikan pada kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.